bersegar karena kasih dan cinta Tuhan. Tuhan Yesus baik untuk kita. Mari salam kanan kiri dan katakan, Tuhan Yesus baik. Ya, sekalipun dingin tapi senyum itu memancarkan hati kita penuh dengan damai. Hari ini kita belajar tentang Saulus bertobat. Kemarin 26 Oktober HUT GKI. Kita semua bersyukur dan bersukacita 68 tahun sudah. Injil itu kekuatan Allah yang memberikan kita kedamaian sukacita, terutama pertobatan dan pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, Allah itu baik. Sesuai kebenaran firman Tuhan kita percaya, saya percaya, jemaat percaya bahwa setiap janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu, Allah telah merancangkan masa depan yang penuh harapan baginya. Yeremia 29 ayat 11 bilang, Allah bilang bahwa aku tidak merancangkan kecelakaan tetapi masa depan yang penuh harapan. Itu artinya Saulus di Israel mereka hanya menghafal Taurat. Pasti jemaat tahu apa itu Taurat. Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jemaat Tuhan itu mereka hafal, titik komanya dihafal. Umur 12 tahun mereka sudah pakai baju putih dan hitam dan diiring-iringan masuk seperti asrama begitu dan dididik. Itu wajib hukumnya, menghafal Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan saya percaya Saulus pun ada dalam bagian itu dan dia termasuk pintar dari semua anak-anak dan dia dididik lebih khusus lagi oleh gurunya Gamaliel. Dari pembacaan kita ketahui Allah katakan kepada Ananias bahwa Allah memilihnya untuk menceritakan tentang kasih dan cinta Tuhan. Prosesnya itu sungguh luar biasa. Jemaat Tuhan, karena dia belajar, ya bisa jadi sarjana, master, dan doktor. Ilmu itu dia mengenal Allah secara ilmu, teori. Pintar sekali sehingga pasti dia tidak senang kalau mendengar ada aliran lain yang keluar dari apa yang mereka pelajari di negerinya. Bayangkan dia sudah membunuh Stefanus. Di depan kakinya dibunuh, dia setuju dan dia semakin berkobar-kobar. Minta surat kuasa dari imam besar. Dia akan pergi kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di Damsyik untuk mencari, membunuh dan membinasakan pengikut-pengikut Tuhan. Apakah itu kebetulan jemaat Tuhan? Saya rasa tidak. Sudah sampai di ambang pintu kota Damsyik, dia melihat cahaya mengelilingi dirinya dan ada suara yang tadi kita baca bersama. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di situ dia mengaku Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Secara ilmu dia sudah pelajari dan dia mendengar suara Tuhan. Ketika dia berdiri tidak bisa melihat. 3 hari tidak makan minum, 3 hari hanya berdoa. Tidak makan minum itu artinya dia doa dan puasa. Pasti dia betul-betul merendahkan diri sampai dia bisa melihat penglihatan bahwa ada seseorang datang menumpangkan tangan di atas kepalanya. Terjadi dialog lagi antara Allah dan Yesus dan Ananias. Dia datang untuk membunuh. Pergi, lakukan karena dia adalah pilihanku.
Dan itu titik terendah yang dialami oleh Saulus, titik terendah. Yang pintar dengan segala hikmatnya dan dia merasa dia lebih hebat. Dengan kehebatan itu dia mau membunuh, dia bisa membunuh. Dan ketika dia mendengarkan suara Tuhan, titik terendah, apa yang saya lakukan ini benarkah? Apakah saya masih mendapat pengampunan? Apakah saya mendapat kasih karunia? Apakah saya buta begini teruskah? Apakah ini benar-benar Tuhan? Apakah ini benar-benar penolong saya? Ketika Ananias datang, menjamah kepalanya, selaput gugur dari mata. Ketika diberi makan dia kuat. Jemaat Tuhan, saya beberapa waktu ada lihat di TikTok ada satu pimpinan dan saya sangat merasa bahwa itu titik terendahnya. Dia seorang prajurit yang luar biasa ketika pangkat-pangkat dan bintang-bintangnya dicabut, berdiri dengan siap. Setelah semua pangkatnya dicabut, bapaknya memanggil masuk di ruangan seorang ayah. Dan ayahnya bertanya, apakah kau baik-baik saja? Saya baik saja. Saya baik saja, Bapak lihat saya berdiri dengan baik. Kedua kali sang ayah bertanya kepada anaknya, apakah engkau baik-baik saja? Saya baik saja karena saya seorang prajurit. Siapa bilang kau orang prajurit? Kau seorang prajurit. Hari ini pangkatmu sudah dicabut dan kau hanya masyarakat biasa. Apakah kau baik-baik saja? Dia berlutut dan menangis. Dan ayahnya katakan, menangis, silahkan menangis. Bagi saya itu titik terendahnya. Bahwa dia berjuang dengan semua kekuatan dan kemampuan dan prestasi luar biasa, tapi dipermalukan di depan umum. Dan bagi ayahnya, menangis, silahkan menangis. Itu titik terendah. Menangis. Jemaat Tuhan, Paulus ketika dia bertobat namanya menjadi Paulus, masuk dalam lingkungan teman-temannya itu sulit sekali. Dia tidak perlu apapun yang terjadi untuk dirinya. Sekalipun dia merangkak dalam memberitakan Injil, dia tidak bisa menghidupkan satu jiwa yang sudah ia bunuh. Penyesalan ia tidak pernah ada habis-habisnya. Bisa dibilang bahwa perjumpaan yang mengubah dari benci menjadi cinta. Dia mencintai Yesus dengan hatinya, jemaat Tuhan. Sehingga Dr. Lukas meminta dia menulis kisah perjalanan kehidupan dan pelayanannya di penjara. Apakah jemaat tahu berapa surat Paulus yang ia tulis dalam Alkitab Perjanjian Baru? Ada 13. Jemaat sudah baca dari Roma sampai dengan Filemon. Dari Roma dia bicara tentang Injil itu kekuatan Allah. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Dan ada karunia-karunia, banyak anggota tetapi satu tubuh. Ada karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang lahir di muka bumi. Dan 1-2 Korintus dia bicara tentang perpecahan, negeri yang makmur tapi mari tetap pegang Tuhan. Dan di dalamnya ada kasih. Dan bicara tentang pelayanan kasih, melayani dengan hati. Galatia dia bicara tentang 15 perbuatan daging yang harus dibuang, 9 buah Roh Kudus yang masuk. Efesus dan Kolose itu hampir sama bicara, kalau sudah tinggalkan 15, maka mari menjadi manusia baru. Ada di Efesus, ada di Kolose. Yang selalu dibaharui dengan firman dan Roh Kudus, selalu dibaharui dengan firman dan Roh Kudus, selalu dibaharui dengan firman dan Roh Kudus.
Dan Filipi dia bilang tetap bersuka cita, tetaplah berdoa. 1-2 Timotius bicara tentang berdiri sebagai seorang hamba Tuhan. Siamas Diaken Penatua dan Filemon, Titus Filemon. Yang sedikit saja ayat-ayatnya. Apa yang mau kita cari jemaat Tuhan? Ini titik terendah yang dialami oleh Saulus. Dan dia tahu akhir hidupnya. Kepala pisah dari badan. Tapi bagi dia silakan saja. Yang saya lakukan terlalu banyak kejahatan. Jadi kalau saya harus mati dengan cara seperti saya membunuh itu, harga diri saya, silakan. Dia tidak takut karena perjumpaan dengan Tuhan membawanya. Di Korintus 1-2 Korintus itu dia ada cerita bahwa rohku dibawa ke langit ketiga. Entah di dalam tubuhku, entah di luar tubuhku, aku tidak tahu, tapi aku ada di langit ketiga. Itu berarti Yerusalem baru. Langit kedua alam roh yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Langit pertama ini langit yang ada kita tinggal. Saya percaya setiap orang pasti mengalami titik terendah. Seorang bapak, dia punya teman begitu banyak. Kalau datang itu teman-teman semua datang, dia traktir makan dan semua duduk cerita sampai pagi. Suatu ketika dia mengalami kecelakaan, teman-teman tidak ada yang datang, satu pun. Istrinya bilang, kepuk, rekan sekerja teman-teman hebat itu mana satu yang datang, tidak ada. Hanya istrinya dan anak-anak. Titik terendah. Saya datang dan saya bilang, sudah ibu tobat. Sekarang dia yang kerja di dapur, masak, ke pasar. Sahabatnya yang sejati adalah istri dan anak-anak. Sudah. Dan mereka beribadah bersama-sama antar sekolah minggu dan semua. Kembali di awal tadi saya katakan bahwa setiap orang yang lahir ke dalam dunia ini Allah sudah merancangkan bahwa ia akan menjadi pemimpin tapi mengalami proses. Semua orang sama tidak. Bahkan anak kembar pun punya karunia yang berbeda. Saya juga mengalami titik terendah. Tapi jemaat bilang, ibu pasti kuat. Kalau ibu saja tidak kuat, bagaimana dengan kami? Tapi itu kembali bahwa rancangan Allah itu masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 ini menjadi tema, moto keluarga. Mari kita jadikan itu juga moto bahwa bangunkan itu dalam diri anak-anak. Sekarang akan ada gereja ramah anak, anak-anak akan mendapat perlindungan. Jangan berpikir anak-anak yang jauh, anak-anak dalam rumah dulu Bapak Ibu. Iman timbul, Paulus bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang musim gadget yang sungguh luar biasa, tidak apa-apa waktu mereka bermain silakan. Tapi harus ada waktu yang Bapak Mama duduk. Baca Alkitab untuk mereka. Sekarang sudah ada audio. Saya di saat sakit seorang diri, saya tidak putar lain, saya hanya putar Mazmur saja. Saya dengar dari pasal 1 sampai saya tidur, sampai saya bangun, saya dengar. Tidak habis-habisnya dapat 150. Saat saya sendiri tidur dan saya dengar firman Tuhan menguatkan roh saya. Karena saya hampir juga tidak kuat. Itu titik terendah saya. Jemaat Tuhan, kita masing-masing punya titik terendah dan ketika bangkit, tetap pegang ujung jubah. Tuhan akan pakai kita dengan sungguh luar biasa sesuai dengan karunia yang memang Allah berikan bagi kita. Saya percaya itu. Untuk itu jemaat Tuhan, Paulus sudah selesai pekerjaannya. Paulus pasti mendengarkan kita juga dari sorga.
Bagaimana dengan kita jemaat Tuhan? Apa yang akan kita lakukan hari-hari ini? Jangan bertanya kepada siapa-siapa, tapi mari bertanya kepada si pemberi nafas kehidupan. Ia mau bawa kita sampai mana dan apa persembahan terindah yang mau kita berikan kepadanya, kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada orang-orang yang membenci kita pun. Mari kita minta Roh Kudus berikan kita hati yang peka, hati yang baru, dibaharui selalu dengan firman dan roh, supaya hidup kita mau menjadi berkat. Jika ada masalah persoalan apapun, jangan curhat di medsos, jangan cerita ke orang, jangan. Ambil waktu di hari sejuk, duduk dan mau menangis, meratap, tidur dan tak guling-guling, silahkan. Curhat untuk Allah, Dia akan memberikan jawaban tepat pada waktunya, karena Dia Allah kita yang besar, Allah yang dahsyat, yang mengasihi kita lebih dari yang kita tahu, yang mencintai kita lebih dari kita mencintainya, karena Dia adalah Allah. Janjinya bagi kita ya dan amin. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tetap sama. Kasih dan cintanya sama, tidak berubah. Usia kita boleh berubah jemaat Tuhan, tapi biarlah komitmen kita tetap sama. Sekalipun besok kiamat, hari ini saya harus bekerja dan tanam pinang untuk orang lain. Hari ini saya harus bekerja dan berbuah supaya Allah dimuliakan. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita mengartikan firman dan melakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin.